Selamat pagi anak-anak MEM yang baik dan selamat berjumpa di kelas 7. Salam sehat. Kita berjumpa di awal tahun ajaran baru ini dan di awal pelajaran pertama di kelas 7 yaitu pelajaran PKN. MEM Fatima mengajar PKN dan prakarya. Untuk mengajar PKN ini, terlebih dahulu mau yang pertama, berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen kelas lewat WA. Yang ketiga, satu buku untuk catatan dan satu buku untuk latihan. Yang keempat, tugas dikerjakan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka nilai hanya batas KKM dan mempengaruhi juga nilai sikap. Kecuali ada pemberitahuan misalnya sakit. Yang kelima, tugas dikerjakan dengan jujur, apalagi saat ulangan. Yang keenam, saat mengirim tugas, tolong tulis nama dengan jelas, asal kelas misalnya 7A, misalnya Adriel dari kelas 7A, nomor absen 1. Lalu tugas dikirim ke email MEM. Email MEM sudah tertera, atau juga boleh difoto, ditulis tangan, tugasnya ditulis tangan, dikerjakan di buku latihan, lalu difoto dan dikirimkan ke WA MEM. Oke anak-anak, nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di WA grup kelas ya. Oke, kita masuk bab pertama, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya kita kenang dan ingat, seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan kita, yaitu Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan Jas Merah. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa merupakan kewajiban seluruh warga sebagai bangsa Indonesia, karena melupakan sejarah perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Nah, kita lihat bagaimana pembentukan BPUPKI. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia antara lain
itu pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, perbudakan paksa. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kaliwajati di Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka oleh bangsa Indonesia itu baik. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang atas Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Java baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zumbi Chosakai atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Bersamaan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dan secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia, 7 orang, dan anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Ada sidang resmi dan ada sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, itu membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, itu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi, hanya dihadiri oleh 38 orang. Dan kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dengan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Anak-anak, nanti Mem akan memberikan video dari YouTube. Setelah ini Mem tutup, nanti akan mengirimkan video dari YouTube. Namun, setelah menonton itu nanti, kalian mengerjakan tugas yang akan memberikan, ada 5 buah tugas, yaitu yang pertama, kapan pembentukan BPUPKI direalisasikan oleh Jepang? Yang kedua, siapa yang membentuk BPUPKI? Yang ketiga, jelaskanlah penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat, jelaskanlah sidang yang dilakukan oleh BPUPKI. Yang kelima,
Nilai-nilai apa yang dapat kalian ambil setelah melihat tayangan video di YouTube tersebut? Sekian, terima kasih. Selamat pagi.